Gempa megatrust merupakan jenis gempa bumi dahsyat yang terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan lempeng tektonik. Saat dua lempeng bertemu dan mengalami kebuntuan, regangan yang melampaui batas gesekan di antara lempeng tersebut dapat memicu gempa yang sangat kuat. Jika gempa terjadi di bawah laut, potensi tsunami menjadi ancaman serius. Tsunami yang terjadi dapat mencapai ketinggian 20 meter. Profesor Dr. Engineering Hadi Maulana STMPil, Guru Besar Departemen Teknik Geologi Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini menegaskan jika Indonesia adalah supermarket megatrust karena terletak di antara tiga lempeng tektonik utama, Pasifik, Eurasia, dan Australia. Dan menurutnya Indonesia memiliki 16 titik zona megatrust dengan beberapa diantaranya seperti Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Berpotensi memicu gempa berkekuatan hingga magnitudo 8,9. Ia menyebut potensi untuk terjadi gempa itu sangat besar, meski periode ulangnya dapat dihitung. Profesor Hadi pun mengingatkan pentingnya memahami tanda-tanda gempa dan tsunami. Salah satu langkah krusial adalah memanfaatkan golden time, yakni waktu 15 hingga 30 menit setelah gempa untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Profesor Hadi menyebut hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah mencakup dua aspek, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural atau fisik dan non-fisik, yaitu dengan membangun lokasi-lokasi untuk evakuasi atau infrastruktur yang mendukung keselamatan, menyusun rencana tata ruang, menempatkan pemukiman di zona yang lebih tinggi, menanam mangrove untuk perlindungan alami, serta memberikan edukasi bencana di tingkat pendidikan formal dimulai dari taman kanak-kanak. Ya, ada dua hal. Yang pertama itu kita sebut dengan mitigasi struktural, dan yang kedua itu mitigasi non-struktural atau mitigasi fisik dan non-fisik. Mitigasi struktural, ya pemerintah kan punya policy, ya, punya kebijakan, punya anggaran dan sebagainya. Pemerintah ya tentu saja di daerah-daerah yang kita sudah deteksi bahwa ini adalah daerah-daerah dengan potensi terjadinya megatrust tinggi. Nah, di situ bisa yang pertama bisa membuat apa yang disebut dengan dinding-dinding di pemecah gelombang, ya, sehingga ketika terjadi tsunami, gelombang yang kemudian sampai di pantai itu bisa direduksi kecepatannya, ya, bisa direduksi ketinggiannya dan sebagainya. Jadi bangunan-bangunan pantai yang intinya itu adalah bagaimana kemudian mereduksi kecepatan, ya, atau kekuatan daripada gelombang tsunami yang datang, ya. Nah itu bisa dilakukan terutama di daerah-daerah yang kita sudah memang deteksi. Nah, di situ ada masyarakat yang tinggal, ya, kemudian di situ juga titik-titik di mana megatrust itu akan terjadi. Profesor Hadi menekankan jika mitigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kesiapan data juga menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana, di mana pemerintah pusat telah mengembangkan sistem Satu Data Indonesia atau SDI untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam perencanaan mitigasi. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat mengurangi dampak bencana megatrust yang potensinya sangat besar dengan pengetahuan sejak dini dan penerapan mitigasi yang matang sebagai kunci kesiapsiagaan bangsa. Andrea Riden Karina, Unhas TV.